Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa ramin wal muhtaramin, para ulama, para kiai, para sepuh. Bil khusus Hadratul Mukarram Rois Syuriah dari Jawa Barat, Profesor Dr. Kiai Haji Abu Nur Yamin MA, beserta Khatib Suriah yang hadir, Pak Kiai Haji Nur Yadi, dan yang saya hormati Hadratul Mukarram hadir Pengurus PDNU Pak Kiai Haji Masyuri Malik, sekaligus Mustasar PCNU Kabupaten Bekasi, Hadratul Mukarram Rois Syuriah PCNU Kabupaten Bekasi, Bapak Kiai Haji Muhammad Sampun yang diwakili oleh Kiai Haji Jamaluddin beserta seluruh jajaran Suriah. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Bekasi Bapak Kiai Haji Dr. Romli Mustafa beserta seluruh jajaran Tanfidiyah, Pak Bupati yang akan hadir di acara penutupan, hadir juga Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Bapak Haji Muhammad bin Khalid Kudratullah, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang hadir dari P3, dari Gerindra dan PKB. Lupa sama PKB. Yang saya hormati hadir juga di sini Pak Kemenak Kabupaten Bekasi, Pak Dr. Haji Asnawi. Saya hormati Ketua MUI, Ketua Basnas, dan Ketua DMI, dan para Ketua Ormas, dan hadir juga para tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi. Tentu saya tidak bisa menyebut satu persatu. Hadir Pak Kiai Haji Agus Salim dan saudara kita juga, teman kita Pak Haji Trianto. Ya, Pak Haji Trianto. Ini sebenarnya beliau harus masuk di jajaran pengurus PCNU. Karena menurut saya beliau adalah orang yang sangat potensial yang bisa membantu pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi. Hadir juga teman saya dulu di PCNU Kabupaten Bekasi, Pak Haji Komarudin, dan yang saya hormati para ketua Banom, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu, IPPNU, Pagar Nusa, dan seluruh bansernya. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pengurus MPC, baik Rois Syuriah maupun Ketua Tanfidiyah yang hari ini 100% hadir untuk menghadiri acara musyawarah kerja kedua PCNU Kabupaten Bekasi. Tak ketinggalan yang saya hormati para ketua lembaga yang ada di lingkungan PCNU Kabupaten Bekasi, dan yang saya hormati juga Ketua SC dan Ketua OC Panitia Pelaksana Musyawarah Kerja Kedua PCNU Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama hadir pada acara Musyawarah Kerja PCNU Kabupaten Bekasi yang kedua. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini bisa mendapatkan keputusan-keputusan sebagai landasan bagi PCNU Kabupaten Bekasi. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan pada baginda junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan umatnya. Pertama, tentu selaku Ketua PWNU Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada PCNU Kabupaten Bekasi, terutama kepada ketuanya yang semangatnya luar biasa, ya.
semangatnya semangat pejuang 45. Mudah-mudahan dengan semangat yang tinggi maka hasilnya juga akan maksimal. Ketika semangatnya tinggi mestinya hasilnya maksimal. Ya, tentu Ketua PCNU tidak bisa melangkah sendiri kalau tidak didukung oleh seluruh PCNU, MWCNU, dan terutama para ketua lembaga yang menjadi kepanjangan tangan daripada PCNU Kabupaten Bekasi. Kalau ketuanya semangat tapi lembaganya tidak jalan berat, ya toh. Jadi maka yang harus dipompa yang kenceng ini harus ketua lembaga. Seperti kami alhamdulillah di PWNU Jawa Barat, berkah dari hasil pemilihan pengurus itu melalui seleksi, maka alhamdulillah hampir semua ketua lembaga itu adalah orang yang sesuai profesinya. Termasuk hadir hari ini Ketua LP Ma'arif PWNU Jawa Barat, Ibu Dr. Anda Hajah Iva Faiza Rahma. Beliau mengurus pendidikan di pondok pesantrennya dan di lembaga pendidikan yang ada di pondok pesantren Al Muhajirin, dan di sana sudah punya 7 kampus Hadratul Mukarram Bapak Kiai Haji Abun Bunyamin, dan santrinya tidak kurang dari 6.000, bahkan mungkin 7.000. Maka pengangkatan PWNU Jawa Barat mengangkat Dr. Taifa Faiza Rahmah adalah pilihan yang paling tepat. Sehingga mudah-mudahan sisa kita masih 3,5 tahun ya masa khidmah PWNU Jawa Barat, mudah-mudahan mampu membawa lembaga pendidikan Ma'arif yang ada di Provinsi Jawa Barat ini menjadi lembaga pendidikan yang maju dan bisa diharapkan oleh warga masyarakat yang ada di Jawa Barat. Oleh karena kepemimpinan beliau di LP Ma'arif ini cukup bagus, konsolidasinya juga masif, kami PWNU Jawa Barat menugaskan beliau di tahun 2024 untuk menjadi calon menjadi DPD RI. Ya. Jadi ditugasi oleh PWNU Jawa Barat. Ya, ditugasi oleh PWNU Jawa Barat. Taifa mohon berdiri supaya kenal semua. Ini bukan partai politik, ini Pak DPD perwakilan. Jadi kami komunitas NU yang mayoritas, masa di DPD tidak ada Jawa Barat dari kader Nahdlatul Ulama. Ya, oleh karena itu saya selaku ketua PWNU atas izin Rois Surya mengharapkan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama, pada seluruh pengurus Nahdlatul Ulama yang ada di tingkatannya masing-masing, mari kita bersama-sama berjuang mensukseskan beliau untuk menjadi DPD RI. Kalau jadi sih menurut saya sudah tergambarkan, tapi kami PWNU kira-kira jadinya mendapatkan suara yang terbanyak. Masa NU suaranya warganya banyak tapi terus dapatnya sedikit. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, musyawarah kerja ini adalah merupakan musyawarah tertinggi setelah konferensi. Tadi sudah dijelaskan, ya, dan luar biasa tadi apa yang disampaikan baik oleh Rois Surya, kemudian Ketua Tanfidia, juga yang disampaikan oleh Ketua DPRD sudah banyak sekali. Jadi saya harus ngomong apa? Tapi saya selaku Ketua PWNU Jawa Barat, karena musyawarah kerja yang dilaksanakan pada hari ini adalah musyawarah kerja yang kedua, berarti pembicaraan soal program-program yang diputuskan pada waktu pelaksanaan konferensi cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi sudah dibicarakan. Tinggal hari ini bagaimana mengevaluasi keputusan-keputusan atau pembicaraan dari hasil keputusan-keputusan konferensi cabang yang ada di Kabupaten Bekasi, sudah sejauh mana pelaksanaan programnya.
mengevaluasi dan tentu harus meningkatkan, ya. Tentu tidak lepas dari 3 hal tadi. Yang pertama adalah ekonomi, kemudian yang kedua kesehatan, yang ketiga adalah pendidikan. Saya tentu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Ketua PCNU Kabupaten Bekasi yang semangatnya luar biasa dan hari ini sudah mempunyai lembaga yang berlabel Nahdlatul Ulama, yaitu Madrasah Aliyah Unggulan Nahdlatul Ulama, ya. Raden Ma'mun Nawawi, ya, Raden Ma'mun Nawawi. Maka kita harus dukung bersama. Ini adalah merupakan lembaga pendidikan milik Nahdlatul Ulama, bukan milik yayasan, bukan ya Ketua ya. Milik Nahdlatul Ulama, milik jamiah, milik perkumpulan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memajukan lembaga pendidikan tersebut. Pak Ketua DPRD, tahun 2024 adalah merupakan tahun politik. Di tahun politik ini, menurut saya jangan berbicara manfaat pada tahun politik saja, tapi kira-kira manfaatnya selamanya. Bayangkan kalau punya di Kabupaten Bekasi ini punya rumah sakit Nahdlatul Ulama atas kebijakan Pak Ketua DPRD, atas kebijakan seluruh anggota DPRD dan kebijakan Bupati Kabupaten Bekasi. Di Kabupaten Bekasi mempunyai rumah sakit Nahdlatul Ulama, tentu kepentingan dan manfaat sesaat juga akan didapatkan, tapi juga manfaat yang selamanya ini juga akan didapatkan. Rumah sakit NU ini adalah berkah kebijakan Pak Ketua DPRD, Pak siapa tadi namanya? Ya, Pak Muhammad Ben Poli. Ya. Iya, itu nanti dicatat dalam sejarah, ya. Dicatat dalam sejarah. Pada waktu bupati sekarang, ini sangat luar biasa. Jadi kalau manfaat jadi anggota DPRD atau ketua DPRD itu manfaat sesaat, tapi manfaat yang abadi adalah dikenang oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan beliau tergugah untuk membicarakan dengan Pak Bupati dan mengundang Ketua PCNU Kabupaten Bekasi. Ayo kita bicarakan bersama. Ayo kita bangun rumah sakit Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Bekasi. Mohon maaf saya ketinggalan tadi ada Ketua Muhammadiyah ya. Iya. Saya hormati, ya, ini saudara tua kita ya. Ya, jadi harus hormat. Harus hormat sama ketua saudara tertua kita. Tapi kata Sekjen Muhammadiyah, ya, jawabnya ketika dialog dengan Waketum PBNU yaitu Kiai Sultan Mustafa, bahwa NU itu lahirnya belakangan, tapi bongsor. Maka umatnya banyak. Jadi kita doakan bersama, mudah-mudahan Ketua DPRD, ya, Ketua DPRD beserta Bupati bicarakan dengan Ketua PCNU dan Rois Suriah PCNU Kabupaten Bekasi untuk membicarakan pembangunan rumah sakit Nahdlatul Ulama. Kalau saudara tua kita sih sudah tidak asing lagi Pak soal rumah sakit. Sudah banyak sekali rumah sakit. Perguruan tinggi juga sudah banyak sekali. Maka kita layak juga belajar sama saudara tua kita. Bagaimana mengelola rumah sakit, bagaimana mengelola perguruan tinggi secara profesional. Tapi kalau ngurus pesantren, Muhammadiyah harus belajar sama NU. Jadi masing-masing punya keunggulan, ya, masing-masing punya keunggulan. Dan alhamdulillah selama NU dan Muhammadiyah dan ormas-ormas lain, selama kita kompak, insya Allah NKRI akan tetap kokoh, tetap jaya, tetap bersatu. Mari kita lawan kelompok-kelompok yang akan merusak tatanan kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak dan hadirin sekalian yang saya hormati, ada 5 hal yang perlu saya sampaikan kepada
para peserta musyawarah kerja untuk bagaimana kita memajukan Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah muahadah. Memajukan organisasi Nahdlatul Ulama, kita harus punya 5 modal, yaitu yang pertama adalah muahadah. Kita harus mempunyai komitmen yang tinggi. Kita sudah menjadi pengurus NU di seluruh tingkatannya, pengurus cabang, pengurus MPC, pengurus ranting, kemudian badan otonom, dan juga lembaga. Ketika kita sudah menjadi pengurus, maka kita harus komit apa yang harus kita urus menjadi pengurus. Tadi disampaikan keras oleh Ketua PCNU. Saya sangat setuju seperti itu. Jadi kalau kita sudah niat menjadi pengurus, ya harus siap semuanya. Waktunya, tenaga, pikirannya. Saya sebagai Ketua PWNU, Bapak dan sekalian, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering tidak pulang, ya, sering tidak pulang. Ini demi bagaimana memajukan NU yang ada di Jawa Barat. Saya berangkat kemarin, mestinya hari libur, ya. Kemarin saya datang di Tasik tadi malam, ya. Sampai Tasik itu jam 8 malam. Acara sampai jam setengah 1. Karena saya sudah menyanggupi hadir di Bekasi, maka jam berapapun saya harus datang di Bekasi. Alhamdulillah setengah 1 dari Tasik sampai sini jam setengah 6 pagi, ya, jam setengah 6 pagi. Nah, istirahatnya di mana? Di mobil istirahatnya. Ya, istirahatnya di mobil. Ini karena saya sudah punya tekad bagaimana kita berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Jangan pernah berpikir berkhidmah di Nahdlatul Ulama itu tidak akan dapat keberkahan. Saya sering menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU. Jadi kadang kita berpikir, tadi Ketua Panitia juga menyampaikan, kemarin siang habis Jumat masih belum ada hilal, masih belum kelihatan, kelihatannya baru sore, ya, setelah Ketua PCNU-nya datang. Saya sering menyampaikan pada pengurus Nahdlatul Ulama apa yang telah disampaikan oleh Ketua Umum. Kata Ketua Umum, di NU itu kalau sudah dibutuhkan maka pasti diberi kemudahan, termasuk pelaksanaan musyawarah kerja cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi. Karena ini sudah dibutuhkan, maka diberikan kemudahan. Donatur pada menyanggupi untuk memberi bantuan. Alhamdulillah, saya mendengar, tapi tidak perlu saya sebutkan siapa yang membantu, ya, siapa yang membantu. Alhamdulillah. Dan kalau belum dibutuhkan, maka tidak akan diberi kemudahan. Jadi kalau dimudahkan itu berarti sudah dibutuhkan. Mudah-mudahan rumah sakit NU di Kabupaten Bekasi juga sudah dibutuhkan sehingga diberikan kemudahan. Amin ya robbal alamin. Jadi yang pertama modalnya adalah muahadah. Kita harus komitmen bagaimana memperjuangkan, mengembangkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk program-program yang sudah diputuskan pada konferensi cabang Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua adalah muraqabah. Apa muraqabah? Muraqabah adalah kesadaran. Kesadaran kita berorganisasi, ya. Kesadaran kita berjamiyah. Itu modal yang kedua. Yang ketiga adalah mujahadah. Harus ada kesungguhan. Tadi sampaikan, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dalam ayat lain, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita bersungguh-sungguh, ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Kalau kita bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan jalan keluarnya, akan mendapatkan solusi. Maka kita mengurus NU masuk di Kabupaten Bekasi ya harus bersungguh-sungguh kalau programnya akan sukses.
Kalau tidak sungguh-sungguh, saya yakin dan bisa dipastikan program itu tidak akan sukses. Ya. Jadi yang ketiga adalah mujahadah, harus bersungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, muhasabah, evaluasi. Ya, evaluasi program ini mana yang masih belum sempurna, pengurus mana yang tidak sungguh-sungguh. Ya. Ini harus dievaluasi, bukan hanya programnya saja, tapi pengurusnya juga harus ada evaluasi. Yang terakhir adalah mu'aqobah. Terakhir adalah sanksi. Ya, harus ada sanksi. Kalau pengurus yang tidak mau ngurus, tidak mau berkhidmah, ya sudah, ngapain? Ya, ngapain? Lusin. Harus ada sanksi. Ya, sanksi apakah SP atau yang lainnya. Tapi ini harus ada sanksi supaya jamiah kita ini, perkumpulan kita ini menjadi jamiah yang berwibawa. Jangan sampai jamiah kita ini ya di NU tenang saja, santai saja. Sekarang tidak bisa. Sekarang tidak bisa. Maka modal utama bagaimana kita semangat berorganisasi, berjamiah di Nahdlatul Ulama, kunci yang pertama adalah Pak Ketua, maksimalkan kaderisasi. Ya. Walaupun mungkin kalau yang dari bawah sudah dari IPNU, IPPNU, Ansor, Fatayat, tapi tidak kalah pentingnya hari ini kita harus mengikuti kaderisasi. Kaderisasi PDP KPNU di Kabupaten Bekasi baru 1 angkatan. Kalau dengan PMKNU dan PKPNU mungkin sudah sering. Tapi PDP KPNU baru 1 angkatan. Saya PWNU Jawa Barat atau kami PWNU Jawa Barat mendorong Kabupaten Bekasi agar memaksimalkan pelaksanaan kaderisasi. Dan insya Allah pada peringatan Hari Santri Nasional tahun 2023 ini akan diadakan apel kader. Ya, apel kader. Insya Allah seluruh kader PDP KPNU akan kita undang, dan insya Allah kita juga akan mengundang Ketua Umum PBNU. Dan hari ini yang paling banyak, ya, paling banyak adalah Kabupaten Garut. Kabupaten Garut sudah 9 angkatan, ya, sudah 9 angkatan, sudah 1000 kader yang sudah kita didik atau sudah mengikuti kaderisasi. Karena Garut hampir setiap Jumat, Kiai, beliau sering hadir, setiap Jumat mengadakan kaderisasi. Ya. Oleh karena itu mudah-mudahan Kabupaten Bekasi juga mengikuti jejak langkah Kabupaten Garut sehingga bisa maksimal pelaksanaan kaderisasinya. Itu saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dengan mengucapkan Al-Fatihah. Iya, karena saya musyawarah kerja pengurus cabang NU Kabupaten Bekasi yang kedua secara resmi saya nyatakan dibuka. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadilah